2016. 2016 ya, Jam? 2016. Udah lama banget tuh ternyata ya. Ya, Kira- kan orang tua saya jualan gudeg ya. Mm-mm. Nah, jualan gudeg. Gudeg itu ada masa krisisnya waktu itu. Kayaknya bisa nih gitu kan. Nah, akhirnya mulailah saya belajar bagaimana sih jualan di internet sebenarnya kayak gitu. Apalagi waktu itu platformnya cuman Instagram. Sebenarnya aku pengen tanya omset, boleh? Ya itu tuh kadang tuh bingung itu. Ya kalau omset bisa lah. Kira-kira kalau dari parfum omsetnya sebulan deh gitu, kira-kira berapa? Sebulan tuh kalau karena PPKM ya. Kotor lah. Kotornya Iyalah selama PPKM juga boleh. Kalau nggak PPKM juga berapa nggak apa-apa. Ini cuman kayak buat pencerahan ke teman-teman aja sih, biar menginspirasi gitu. ya 60 70. 67 kan. 60 sampai 70 juta. Amazing. Itu belum lagi dari gudeg Bu Ari tadi Aduh, loh, itu. guys. Belum aku nanya omset selama dia jualan jam itu dimulai dari 10.000. Ingat, Iya, dari perjuangan 2000. jualan itu Bener. dimulai dari 5.000, Bener. 10.000 sampai 70 juta, woi. Wah, keren. Yaudah kita lanjut ke Tiarbah. Ya, betul. Ini aku dengar-dengar franchise kan. Ya, itu franchise. Kamu kan dari awalnya kan udah mulai nyari sendiri nih Bener. gitu kan. Kok bisa sih kepikiran mau franchise? Nah, itu itu dulu tuh- deh pertanyaannya. Itu tuh sebenarnya Kenapa gitu loh? awal mulai itu sebenarnya kan main Twitter tuh. Mm. Nah, ini sebenarnya nasi goreng Tiarba itu ada chef Mm-mm. dari Lampung. Oke. Dia dirumahkan karena PPKM. Mm-mm. Nah, waktu itu istrinya pengen nasi goreng. Mhm. Nah, terus dia hanya punya bahan dendeng lemak tadi. Dendeng lemak itu Lemaknya. maksudnya Lemak dari sapi. daging. Ah, dibuat itu dendeng. dibuat dendeng. Ah. Oke. Nah, dari situ ternyata dia iseng tuh open. Goreng. Ya dibuat, seneng istrinya. Mm-mm. Ditengok di Twitter hasilnya olahan gitu, yang namanya chef juga bagus lah kan gitu kan. Ternyata banyak nge-DM, saya bisa cobain nggak gitu. Akhirnya dia iseng buka, ternyata banyak yang seneng. Berarti awalnya itu dari nasi goreng lemak ya. Bener. Terus kalau rasa-rasa yang lain ini dendeng. Nah itu Oh, dari cuman ekstra pete. yang samping. Terus sate lemak, Bener. rempah ayam, Ah, tapi bakso. nasi Terus goreng tadi pakai ada bakso. sate ayam Sate juga ayam ya. yang baru keluar. Berarti nasi goreng ini ada level dari pedas banget, nggak pedas sama sedang. Makanya pas dia buka kerjasama Mm-mm. Berarti ini Ajam sama dia kerjasama. bener. Nah waktu lihat pertama dia itu kan ada per batch-nya. Nah pas batch pertama kita nggak dapet tuh karena ternyata jangan banyak katanya kayak gitu. Nah Biar awalnya biar terkesannya bener. limited dulu gitu ya. Nah akhirnya kita lihat ternyata ya lumayan, maksudnya seviral itu ternyata untuk batch Peminatnya pertama. oke gitu ya. Terus nah ini nih menurut saya, opini saya sebenarnya pengusaha itu dua, menciptakan peluang, Dua. mencari peluang. Oke. Nah, yang di Nasgor ini mencari peluang, gitu. Artinya gak perlu produk kita original, tapi niatnya untuk cari duitnya. Intinya guys duit. Iya, sebenarnya itu. Iya kan dari awal intinya duit ya. Ya kalau ya pasti kan orang senengnya sama produk kita sendiri, kita buat sendiri segala macam. Pasti senengnya itu kan. Iya sih. Cuman ya udah, ya usahanya udah segini, mau mikiri produk lagi segala macam untuk bangun nge-brandingnya lagi. Capeknya ya Allah. Ya karena mulai dari nol lagi kayak Bener. gudeg Bu Ari. Nah. Parfum kan kamu dari nol juga Dari ya nol juga. ngebangunnya. Oh berarti kamu udah lelah berjuang. Kayaknya aku mau kolaborasi dulu deh. Ya Nggak sih? bener. Kolaborasi kan berarti intinya. Udah pokoknya ada deh yang ngurusin soal resep dan segala macam. Kita tinggal maintenance rasa dengan pengolahan kita di warung lah kan kayak gitu. Jadi nggak Oke, capek. baiklah. Aku nggak pengen nanya omset Tiarbah inilah. Aku ngeri nanti kayaknya berapa juga. Ngeri guys, ngeri. Nah ini pun Nasgor tuh ya ini proses ya, kalau setelah proses ya. Nasgor pun pertamanya numpang ini. Numpang di Jualannya numpangnya pas di depan gudeg juga. Oh iya kemarin dekat-dekat. Ya emperan gitu doang kan. Cuman tuh tadi saya cuma ngingatin bahwa saya ya semua usaha tuh emang harus dimulai harus dari kecil deh. Nggak dulu. usah punya asumsi harus besar,
otomatis orang juga datang, nggak juga sebenarnya. Ya karena memang usaha itu nggak perlu langsung besar terus menghasilkan. Kadang besar juga nggak menghasilkan gitu Bener kan. Bu, banyak tuh kasus kayak gitu, apalagi yang kita sedih tuh gini, kadang dia dari lulus. Kamu nggak mau nangis kan? Nah itu, dia tuh Mau dari tisu nggak guys, lulus tisu? dia dari lulus Mm-mm, bertahun-tahun kerja, dapat nih duitnya lumayan, mm-mm. tapi dia buka usaha langsung besar. Itu gede gitu ya. Itu yang apalagi yaitu gak ada mentor lagi. Mentor tuh penting, karena saya pribadi juga punya mentor sendiri. Setiap saya melangkah yang dengan langkahan yang besar, Kamu pasti saya akan konsultasi dulu dengan konsultasi mentor. dulu, karena terlalu berbahaya. Karena kadang banyak gini, asumsi kita kayaknya bener nih. Oh ini Padahal sama pasar berbeda gitu ya. betul. Nah yang faktor XX itu yang banyak yang nggak kita ketahui. Saya pribadi juga setiap Kita taunya cuma 2, tapi ternyata di lapangan ada 9 9 gitu bener kan. Bu. Itu yang buat, makanya saya kalau sesama alumni gitu, apalagi adik-adik dari kampus gitu kan, kalau saya ditanya cari dulu gurunya. Nggak perlu saya ya, saudaramu siapa yang jualan ditanya. Yang bisa Apa sih? kita percaya gitu Bener. ya, yang udah berpengalaman lebih banyak dari kita gitu. Pasti dia akan bilang dari kecil aja dulu. Coba dulu gitu Coba kan. dulu, jangan langsung gede, kecuali memang ya duitnya banyak. Nah, itu lain Ya, cerita yang tadi kan. modalnya kuat Modalnya gitu kuat. kan. Tadi tuh pertemanan juga luas. Nah, itu sangat berpengaruh untuk zaman sekarang kan kayak gitu. Ya kita dengan yang modal dikit, pertemanan juga nggak gede-gede banget. Tapi kamu keren lah, relasinya udah luas banget dari tadi. Maksudnya kan dimulai dari BBM-an Iya, ngasal dari gitu situ kan. Itu ngasal, kan bener. sebenarnya kan kita sudah belajar untuk membangun relasi gitu. Bener. Terus Jam, selama kamu ngejalanin 4 bisnis ini, di luar mulai dari Jam lah ya, dari pertama-tama, ada nggak sih masa yang paling buat kamu terpuruk gitu? Terpuruk banget sih nggak ada ya. Maksudnya tantangan waktu ngejalanin ini ya, selain promosi gitu ada nggak sih? Kalau Atau ini menangani paling pegawai gitu, iya SDM SDM. tuh, Kalau aku aduh, boleh tahu, pegawai kamu berapa nih di semua ini? Di parfum, di nasi goreng, di berapa ya? gudeg. Kamu udah berapa pegawai nih? 20. 20. Guys, ada 20 orang. Berarti pada posisi ini Azam udah membuka lapangan kerja, Ya, kan? ya, Tidak cuma secara berusaha, tapi sudah membuka lapangan pekerjaan. Nah, tantangannya tadi di SDM ya? ya SDM karena gini, kita jualnya kan gudeg ya. Mm-mm. Kalau kita dapat SDM yang tidak Jawa, ini kan juga jadi apa Karena ya? dia Secara nggak, nge-brandingnya juga nggak pas. ya Kan karena gitu. dia mungkin kalau bukan Jawa, maaf ya bukan rasis gitu Iya, kan, tapi bukan, dia nggak dapat taste-nya kan, gitu ya kan, terus pun nggak dapat feel-nya gitu. suasananya, maksudnya kan kalau sama orang Jawa kan pasti pakai bahasa Jawa belinya, Iya, kan jadi kayak ada gitu. rasa apa? Kayak Ya inget, keterikatan iya, suku gitu loh. bener, itu tuh ngaruh. Cuman ya, Karena kan makanan bisa membawa kita kembali ke budaya kearifan bener, lokal gitu bener. kan. Makanya itu salah satu hal yang sangat membuat kita bingung juga di gudeg. Cuman ya, saya sih berprinsip bahwasanya jangan nuntut sempurna kali lah, nanti nggak jalan. Itu juga susah tuh kayak gitu. Nunggu dapat yang orang Jawa beneran, belum tentu udah dapat. Ya secara kerja juga kita kan Iya. nilai kan Bu. Karena kan kebanyakan kita di Sumatera kan sudah putra Jawa kelahiran Sumatera Iya, kan, yang sudah betul. beralkulturasi budayanya, Betul. terus udah jarang nemuin orang Jawa yang bener-bener halus gitu loh Jam kalau di Sumatera kan. Nah, iya. Yang ada orang Jawanya udah pakai sini kau gitu kan. Iya betul, makanya suka bingung. Apalagi kalau orang datang kan, kita kan, kalau saya pribadi yang jaga warung pasti akan pertama ucapannya adalah monggo. Iya. Artinya dia merasa kayak, ternyata aku terasa kehadirannya di sini. Dia Dekat. langsung kayak berasa kembali ke Jawa gitu ya, Bener, kembali ke Jogja gitu langsung kan. ngajak bahasa Jawa dan segala macamnya kan kayak gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi, kalau kita nuntut sempurna ya juga susah. Iya sih, ada plus minusnya lah. Bener, yang penting yang kita utamain itu rasa. Makanya slogan dari gudeg itu mengenang Jogja lewat rasa. Gitu. Jadi pas makan dia ingat waktu di Jogja. Jogja. Makanya pasar terbesar dari gudeg ini sebenarnya orang yang pernah hidup di Jawa. Jogja. Tapi Jawa Jawa, sorry. benar. Jawa itu luas. Oh. Oke. Bahkan yang Jakarta pun juga
Aku Jakarta udah lama nyari di Medan udah lama nyari gudeg. Tapi sebenarnya nggak cuman tinggal sih, kayak misalnya kayak kami yang udah ke Jogja makan gudeg kayak kadang-kadang rindu Nah gitu iya, kan. Aku sesekali. teman-temanku, Bener. iya karena memang kan dia karena rasanya manis banget gitu kan. Heeh. Kadang nggak bisa terus gitu Nah iya, kan. makanya tuh Karena Medan kan biasa ya, gurih, wah pasti pedes, bener asin. asin, Nah iya, manis gitu kan. betul. Makanya di gudeg Bu Ari sendiri, Sambelnya kali ya yang dipedesin. nih di Jawa sendiri sambal tuh nggak ada, Iya. tapi cabai rawit dari krecek. Nah Mm-mm. kalau di gudeg Bu Ari juga gudegnya atau nangka mudanya itu yang dimasak 12 jam, manisnya tidak terlampau manis seperti di Jawa. Jogja. Hmm. Karena udah kita rubah. Makanya beberapa rating di GoFood saya baca, kenapa ya manisnya nggak kayak di Jogja. Nah itu tuh kita jadi bingung untuk Tapi kalau eh, dibuat dua versi agak ribet juga ya, wah Jam. ribet Bu karena masanya 12 jam. 12 jam nggak mungkin jadi dua macam ya. Bener. Satu yang benar-benar Jogja, satu yang akulturasi Bener. budaya gitu ya. Makanya akhirnya saya punya opini bahwasanya kita tidak membuat gudeg ini seperti Jogja atau mirip Jogja, tapi ya inilah gudeg Bu Ari. Ya kita mengenang rasa gitu Iya, ya. inilah gudeg Bu Ari bukan Salah, merindukan Jogja dengan rasa. dengan rasa mengenang gitu loh. Luar biasa. Terus sekarang kamu kegiatannya tiap hari ngolah-ngolah ini aja ya, yang Ya, 4 ini ya. kontrol, benar. Oh, Jam udah nggak lagi berarti ya. Jam lagi rebranding ulang Rebranding dengan ulang. nama baru. Kenapa ganti nama, Jam? Bukannya karena udah, maksudnya kan orang-orang udah tahu nih Ajam Watch gitu Nah, kan. ini nih, ini juga sebenarnya saya gini, karena ya alhamdulillahnya punya bisnis 3 atau 4 ini, kita nggak bisa berpikir sendiri gitu loh. Berarti Jadi kamu udah berkolaborasi dengan teman-teman. nah akhirnya saya menyerah untuk mengolah sendiri. mengolah sendiri tuh karena gini, sekarang jualan tanpa ada konten yang baik juga susah. Iya benar. Mau produknya bagus pun kalau kita nggak bisa Konten yang masarin nggak yang menarik. bagus, percuma. Tapi orang yang punya produk nggak terlalu bagus tapi masarinnya bagus, dia akan lebih maju. Iya sih benar. Apalagi sekarang kan media sosial udah sangat gimana ya, berkembang sempurna, terus Bener. cepet gitu loh, Jam. Platformnya bener-bener diciptakan untuk apapun bisa gitu. Untuk hidup bisa, untuk jualan bisa, ada kayak gitu. Ya Dan di udah. platform itu sendiri kita udah bisa ngedit kan. Yang penting rajin gitu kan. Bener. Sama ini Iya, kreativitas kreatifnya ya kan. itu. Cuman kadang-kadang kita kan kalau udah sibuk mikirin yang lain, aduh, udahlah nanti aja gitu kan. Bener Apa itu maksudnya? dia. Butuh waktu kan buat konten. Iya, betul. Take 1, take 2, take 3 ngedit lagi kan. Belum posting gitu kan. Belum mikirin caption. Itu satu. Caption kan? Nah, yang terakhir itu ini ngendel komplain. Oh iya, Wah, itu menangani keluhan Aduh, pelanggan. wah itu. Tapi ini aduh. sebenarnya keluhan pelanggan itu yang bikin kita makin maju sih Sebenarnya iya, cuman yang buat susah itu kita ngatasi bisa. Cuman ketika dia komplain, step pertama kita untuk ngomong. Kadang kan kalau kita ngomong cuman minta maaf doang, dia bilang, "Ya, minta maaf aja." kok maaf Kan kayak doang enggak sih, dari gitu. hati. Itu kadang overthinking di situ tuh kadang. Kayak gitu. Banyak tuh yang parfum, yang nasgor, yang gudeg. Semua kayak gitu. Tapi mungkin dari saran aku aja sih harusnya kalau dikasih komplain pertama kali ucapin terima kasih aja Pasti, dulu ya kan. benar, karena Terima udah kasih, berani. Pak, Ah, atas komplainnya. bener. Ya udah kita kasih misalnya apa? Pengganti gitu ya. Iya benar. Nah itu akhirnya itu yang paling sangat membingungkan. Itulah benar-benar dipelajari sebenarnya kayak gitu. Makanya di kampus sendiri juga diajari dari dulu gimana Ya menangani menangani keluhan keluhan pelanggan. pelanggan tadi itu dan segala macamnya kayak gitu. Karena kita di kampus juga itu sih SOP-nya keluhan pelanggan tuh paling diutamain Bener, kan. bener, Karena bener. itu yang paling membangun gitu loh. Apalagi Untuk kritik dan kalau saran. ada telepon ya untuk pesanan itu ya. Kalau orang biasa kan, halo, ya mau pesan apa gitu kan. Wah tapi kampus memberikan saya contoh. Kalau ngangkat ya bener-bener ngangkat beneran. Halo selamat siang, kami Ya. dari ini ada yang dibantu. Halo Kayak selamat gitu. siang, dengan saya Christina di sini bisa dibantu Nah gitu kan. itu akhirnya ya saya terapin juga semua di warung akhirnya Berarti kayak gitu. pegawai-pegawai kamu juga mau ajarin kayak gitu? Iya semua. Luar biasa.
Ya itulah ya usaha kita kan sebenarnya kayak gitu kan sebenarnya. Tapi ini sangat menginspirasi sekali loh Jam. Ya alhamdulillah kalau inspirasi. Saya cuma cerita dengan pengalaman kan kayak gitu. Iya, tapi ini pengalaman yang luar biasa. Terus bisa kasih inspirasi buat teman-teman di rumah gitu kan. Ya Kita udah. harus mulai usaha dari Iya, kecil, benar. jangan malu. Terus Iya. jangan langsung berharap aku bakalan dapat 20.000, 50.000 gitu ya Benar, kan. benar, benar. Kadang-kadang kita bisa cuma dapat 2.000 atau 5.000 ya kan. Misalnya kayak jualan kerupuk gitu kan. Betul. Nggak mungkin dong dapatnya langsung Gede gitu. gede gitu. Tapi kalau misal pendapatannya rutin setiap hari, akhirnya tercapailah 60 sampai 70 juta. Amazing, amazing. Seriusan. Itu ya satu lagi paling tantangannya itu tadi yang soal konten tadi segala macam. Memang kalau kita tidak di bidangnya boleh belajar itu. Tapi kalau pengen ada achievement untuk lebih besar, kita benar-benar cari orang. Kita harus berkolaborasi lah Benar, intinya. berkolaborasi. Kalau gini kadang aduh nggak bisa aku bayar orang gitu kan. Teman-teman lah. Benar. Iya kan? Tapi ya stepnya diganti dengan cara ya kau punya skill apa nih? Kita aku gabung. Bener, ya Terus kita nanti gabung aja deh. bagi hasil usaha gitu Bener, kan. makanya jam itu kenapa berubah karena ada fase itu. Yaudah punya apa? Oh ini skill ngedit misalnya kayak gitu. Ya udah akhirnya ya kolaborasi. Akhirnya saya cuman mikirin di lapangan, dia mikir konten. Jadi kan Luar tetap biasa. besar kayak gitu. Berarti Ajam tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi Benar, melalui benar, kolaborasi benar, ya benar, kan. benar. Karena kan kalau kayak gini kan kita juga membangun lapangan pekerjaan lagi kan. Benar, benar, Teman-teman benar, kita yang benar. nganggur kita bantu. Ya kan? akhirnya kayak gitu. Oke, Jam, terakhir nih, kamu ada pesan dan kesan apa nggak buat Polpers di rumah? Sebenarnya tadi pesannya udah banyak Udah sih. banyak sih. Cuman Sebenarnya itu sih. menyimpulkan. Jam. Ya itu paling yang pertama tuh mulai dari kecil dulu aja. Kayak gitu. Terus yang kedua ini pahami benar-benar produk yang mau dijual. Itu. Kita harus memahami produk yang mau dijual. Benar. Oke. Artinya ketika kita menjual itu mau dibelokkan kemana aja kita bisa jawab. Oke. Nah, gitu loh. Mau ditanya kekurangan apa kita bisa jawab, tapi itu tidak kekurangan. Tidak terlihat kekurangan tapi kekurangan. Nah, gimana tuh? Ah itu tuh. Skill-skill salesnya kayak gitu tuh. Paham. Nah. Kalau orang selalu kurang, tapi kita bisa selalu mengisi kekurangan Iya, itu tadi, kan. benar. Berarti terlihat kita sangat memahami produk kita. Benar. Gitu kan. Nah, itu. Terus yang ketiga tadi Zam, Ketiga, harus punya mentor. Mentor bener. Mentor itu sangat-sangat penting. Karena waktu kita down, kita cerita dia bakalan bisa nyemangatin kita lebih semangat lah intinya setelah melewati fase itu sebenarnya kayak gitu. Isi Azam luar biasa. Oke Polpers, semoga kalian terinspirasi dengan Bang Azam. Karena saya juga Terima sangat terinspirasi kasih. dari dia. Ingat ya, aku kenal dia tuh dari papan bunga. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu dari papan bunga ternyata sekarang udah bisa omsetnya berpuluh-puluh juta ya kan Zam. Ya, terima kasih. Nah teman-teman, untuk inspirasi yang lain kita bisa ikut di live Instagram di Ngobrol Bareng Menteri. Jadi Jam sekarang itu menteri kita Pak Uno tiap hari boleh Minggu dia selalu ngajak ini entrepreneur muda untuk berkolaborasi, terus ngobrol live di Instagram gitu. Tiap minggu. Dan keren, mahasiswa tuh disuruh ikut selalu karena kan keren. ya kayak gini Zam, bisa dapat apa namanya ide, masukan Ide gitu kan. benar. Karena kan kayak Azam tadi kan banyak dapat dapat cara jualan dari Instagram, Benar. dari internet, dari Google lah segala macam, dari buku, dari teman gitu kan. Nah sekarang mumpung nih ada yang nyiapin, kenapa kita nggak ikut kan? Benar. Ya jualan tuh harus ditinggiin keponya lah. Iya, terus kan kadang-kadang lagi di komen-komen kan kita juga bisa jualan ya Kak, jamnya ya Kak. Ya banyak kan benar. di Wah komen. itu strategi paling betul tuh. Pelangsing, peninggi badan Benar, ya nggak sih? benar. Sampai kadang-kadang kita juga di spam gitu kan Oh, iya. Zam. Kok dulu pernah kayak gitu Iya. juga? Itu tuh lucu. Jamnya Kak di Ajam Ada Watch. tuh pengalaman orang beli, dia cuman bilang gini, aku tahu jam ini bang dari abang komen di Waspada Online katanya. Nah, tuh. Karena nyepam tadi itu. Iya, berarti kan itu ya berguna, strategi kan? paling pengaruh sih Mana tahu sebenarnya. Polpers di rumah punya gitu kan. Kali aja bisa di apa maksudnya waktu kita komen-komen itu kita ngomong aja kan. Kak, jamnya Kak gitu kan. Itu udah Nasi dipahami. gorengnya Kak gitu. Udah dipahami sama semua itu. Iya, gitu kayaknya kadang. sekarang juga orang ya udah hal yang lumrah gitu kan. Karena
endorse juga kalau nggak milih-milih ya boncos juga sih kan udah bayar Iya, biasa kayak namanya gitu. kan kita mau ini kan, Iya itu. jualan gitu. Oh Kita bener-bener juga, dipelajari deh kayak gitu-gitu tuh. pokoknya kita harus melakukan berbagai cara, banyak cara lah gitu untuk berjualan gitu. Endingnya teman-teman jangan pernah malu untuk memulai. Ya kan, Ya Zam? betul, bener-bener bener-bener. Baiklah, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan kali ya. Iya sih, Amin, kita berusaha amin. untuk selalu Memberikan update ya. Jadi buat teman-teman di rumah tidak tertutup kalau pengen sharing-sharing di YouTube-nya Poltekper Medan, kami persilakan ya kan. Tinggal DM aja atau tinggal WhatsApp ke nomornya Poltekper Medan, nanti kita kontak balik. Oke, sampai di sini dulu. Semoga menginspirasi. Selamat sore. Dadah.